Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersekutu dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada minggu ini kami memasuki minggu Advent pertama ya Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu Advent pertama ini. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan penolong bagi kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya dan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu Advent pertama ini, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada saat ini dengan tema Raja Damai yang akan datang. Raja Damai yang akan datang. Pada minggu Advent pertama ini, semua orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memasuki minggu-minggu di mana semua orang percaya menantikan kedatangan Mesias yang kedua kali. Orang-orang percaya berpengharapan Yesus sebagai Mesias akan datang ke dunia ini
yang kedua kali untuk menghakimi dunia. Di minggu-minggu Advent yang akan kita jalani beberapa minggu ke depan, di mana kita menantikan, di mana kita merenungkan kasih Tuhan, mengingat kedatangannya untuk menyelamatkan umat manusia dari segala belenggu dosa. Kedatangannya yang pertama sudah kita percayai dan sudah kita nikmati anugerahnya. 1 bulan ke depan kita akan merayakan kelahiran Kristus Yesus. Tetapi kita pada minggu Advent ini juga diingatkan untuk merenung bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menanti kedatangan Yesus kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam menanti pasti ada bentuk persiapan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara menanti seorang pemimpin yang akan datang ke daerah kita, maka segala persiapan akan dilakukan. Keindahan, kebersihan, keamanan, semua dipersiapkan dengan baik agar ketika pemimpin itu datang, maka dia merasa disambut benar dengan orang-orang yang dipimpinnya. Ada persiapan. Tidak bisa hanya sekedar persiapan. Ketika pemimpin mau datang ke daerah, mungkin sebulan sebelumnya sudah ada persiapan pada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Mempersiapkan diri dengan baik, memberikan penyambutan dengan baik. Demikian juga halnya ketika Yesus akan datang kedua kali, persiapan yang bagaimana yang kita lakukan. Ketika Yesus sebagai Raja yang akan datang, Raja damai yang akan datang kedua kali, persiapan apa sebagai orang Kristen yang kita akan lakukan? Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja damai sesungguhnya sudah datang untuk yang pertama kali. Itu kelahiran Kristus Yesus sebagai bentuk kasih Allah untuk menyelamatkan kita umat manusia. Kita bisa terlepas dari belenggu dosa, semua karena kasih Tuhan. Tetapi kita akan menantikan kembali Raja damai yang dinubuatkan firman Tuhan akan datang untuk kedua kali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Yesaya mengatakan dengan tegas, kalau yang akan datang itu penuh hikmat, roh pengertian, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan ada di dalamnya. Yesus digambarkan begitu dengan sangat-sangat sempurna. Dan ketika Raja damai itu datang kedua kali, dia akan mengadili, dia akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua kita manusia akan diadili seturut dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup. Yesus tidak memberikan hukuman, Yesus tidak memberikan tuduhan
atas perkataan orang lain, tetapi Yesus yang hakim yang adil, hakim yang berhikmat akan menentukan apa yang kita lakukan, apa hukuman yang harus kita terima ketika kita tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Damai yang akan datang kedua kali itu harus tetap kita imani. Kita harus mempersiapkan diri ketika Yesus datang kedua kali. Dia sebagai hakim yang adil akan menghakimi hidupku. Sehingga apa yang harus kita lakukan selama Tuhan berikan kesempatan kita untuk hidup? Tentu melakukan segala ketetapan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Menjauhkan segala kebusukan. Menjauhkan segala kemunafikan. Menjauhkan segala kekejian. Sehingga hidup kita benar-benar berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu persiapan yang harus kita lakukan. Karena kita tidak tahu kapan Yesus, kapan Raja Damai itu datang kedua kali. Kalau kita berpikir, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Tuhan panggil kehidupan kita sebelum kedatangan Raja Damai yang kedua kali, hidup ini sangat singkat. Sekarang kita sehat, besok kita sudah meninggal dunia. Sekarang kita bisa bekerja dan beraktivitas, besok kita sudah menghadap. Persiapan apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita tetap hidup dalam keberdosaan? Apakah kita hidup tetap dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jangan gunakan kesempatan hidup kita. Jangan gunakan kesempatan kesehatan kita. Jangan gunakan kesempatan masa muda kita untuk menikmati dunia ini. Tetapi gunakanlah waktu ini untuk tetap terus berjaga, waspada, dan mempersiapkan diri. Sehingga ketika Yesus panggil kita, ketika Raja Damai yang akan datang kedua kali itu menghakimi kita, kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengajari kami pada minggu Advent pertama ini, agar kami tetap berjaga dan waspada untuk menantikan dan terus berpengharapan kedatangan Raja Damai yang akan datang kedua kali untuk menghakimi setiap kami orang-orang percaya ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk tetap melakukan segala kebaikan dan ketetapan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada minggu ini kami memasuki minggu Advent kedua. Biarlah kami menikmati kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap menanti kedatangan Tuhan dengan mempersiapkan diri dengan baik. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan, firman Tuhan yang menjadi penolong untuk kami dapat mempersiapkan diri sebelum kedatangan-Mu. Roh Kudus Tuhan tetap menolong kami,
untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari Filipi pasal pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari-hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadamu, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di minggu Advent kedua ini tema firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Di minggu Advent kedua ini kita tetap masuk kepada pengharapan Raja Damai yang akan datang kedua kali untuk menghakimi kita, setiap orang percaya. Menghakimi dengan adil dan memberikan segala bentuk konsekuensi atau hukuman seturut dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Minggu lalu kita diingatkan untuk tetap hidup dalam ketetapan Tuhan, tetap berjaga dan waspada, mempersiapkan diri dengan baik. Dan pada minggu ini kita diingatkan kembali bagaimana kita tetap mempersiapkan, memilih apa yang baik sebelum hari Kristus datang. Menjelang Raja Damai itu datang, kita harus memilih apa yang baik. Bapak Ibu, sering kita mendengar hidup ini adalah pilihan. Baik, jahat, sehat, sakit, rajin, malas. Semua pilihan itu keputusannya ada di kita masing-masing. Tidak bisa orang lain mengambil keputusan untuk kehidupan dan pilihan kita. Kita harus bertindak dan berpikir secara dewasa. Apa yang baik untuk kehidupan kita, itu harus kita pilih.
Tentu memilih itu butuh hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Tanpa hikmat, tanpa pengertian dan pengetahuan, mungkin kita akan salah pilih. Kalau kita memilih yang benar atau yang baik, kita akan menikmati buah atau hasilnya. Ketika kita melakukan dan memilih yang jahat, ada dampak, ada konsekuensi yang harus kita terima atas kejahatan yang kita pilih dan lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Minggu Advent kedua ini kita harus memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Amin. Orang Kristen, orang percaya harus berani katakan itu. Sebelum hari Kristus datang, sebelum Raja Damai datang kedua kali, aku harus melakukan apa yang baik. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di kota Filipi, dia bersyukur kepada Tuhan melalui doanya, mengingat kasih dan persekutuan jemaat yang ada di kota Filipi. Bagaimana jemaat umat yang ada di kota Filipi sangat-sangat memberikan dukungan kepada Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya. Rasul Paulus melihat ada kasih karunia Tuhan yang dirasakan Rasul Paulus melalui jemaat yang ada di Filipi. Sehingga Rasul Paulus setiap berdoa mengingat mereka, bersyukur kepada Tuhan, dan terus mendoakan jemaat yang ada di kota Filipi. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat kota Filipi? Inilah doaku, kiranya segala pengetahuan dan pengertian tetap menyertai kamu, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik menjelang hari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ternyata untuk memilih sesuatu kita tidak boleh sembarangan. Memilih dengan hikmat, memilih dengan pengetahuan, memilih dengan pengertian yang dari sumbernya dari Tuhan. Bukan memilih karena keinginan daging kita. Memilih yang baik itu tentu akan banyak tantangan, akan banyak cobaan, akan banyak yang mencoba kita untuk tidak melakukan yang baik. Kita akan terus dipengaruhi segala bentuk kejahatan-kejahatan, sehingga kita menolak untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekarang pilihan itu ada di tangan kita. Yesus datang kedua kali, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Karena kedatangannya itu hanya Bapa saja yang mengetahuinya. Yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, firman Tuhan ingatkan, kerjakan yang baik sebelum Yesus datang. Bagaimana kita melakukan kebaikan? Minta pengertian, minta hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Agar itulah yang mendorong kita untuk terus melakukan segala kebaikan-kebaikan. Sehingga seperti yang dikatakan Paulus tadi, kita menghasilkan buah kebenaran untuk memuji Allah. Dari kehidupan kita, orang akan melihat. Dari segala kebaikan yang kita lakukan, orang akan mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dari setiap apa kebaikan yang kita lakukan. Kita bukan mau menonjolkan diri kita,
Tetapi ada kasih Tuhan dan karya Tuhan yang mau kita perlihatkan, sehingga orang akan melihat Tuhan luar biasa bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, memasuki minggu Advent kedua ini, teruslah, berusahalah, mintalah pengetahuan, pengertian, dan hikmat dari Tuhan, sehingga segala keputusan yang kita ambil berdasarkan kehendak Tuhan, bukan karena keinginan kita. Sehingga segala kebaikan-kebaikan, tentu kita orang Kristen yang sudah dewasa tahu mana yang baik dan tidak. Biarlah Roh Tuhan yang menolong kita untuk memilih dan menetapkan kebaikan yang harus kita kerjakan. Tanpa pengetahuan, pengertian, dan hikmat daripada Tuhan, kita akan lemah. Oleh karena keinginan-keinginan dunia, cobaan-cobaan dunia, kita tidak bisa bertahan. Ketika kita menantikan Raja Damai, menantikan hari menjelang hari Kristus, kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Doakan diri kita. Doakan orang-orang di sekitar kita. Doakan orang-orang percaya dimanapun berada, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Agar semua orang-orang percaya di tengah-tengah daerah kita, bahkan di seluruh dunia ini, dapat menjadi saluran kasih Tuhan, sehingga berita Injil itu, kasih Kristus itu, dapat dirasakan, disaksikan, dan diimani dalam setiap kehidupan semua manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Di minggu Advent kedua ini kami diingatkan untuk mempersiapkan dan melakukan apa yang baik menjelang hari Kristus. Biarlah hikmat, pengertian, dan segala pengetahuan daripada Tuhan selalu menyertai kami, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan hal yang baik dan yang tidak baik, kami harus memilih yang baik, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Kami mau bersyukur atas berkat dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Minggu ini kami memasuki minggu Advent ketiga ya Tuhan, di mana kami umat percaya harus tetap berpengharapan, menantikan kedatangan-Mu kedua kali. Biarlah hidup kami tetap melakukan segala ketetapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami ketika firman Tuhan di minggu Advent ketiga ini akan kami dengarkan bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini dari Yesaya pasal 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya.
Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masukkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu Advent ketiga ini, berseru dan bersorak-soraklah menantikan Tuhan. Berseru dan bersorak-soraklah menantikan Tuhan. Di minggu Advent ketiga ini, semua orang percaya tetap hidup dalam kewaspadaan, tetap hidup dalam mempersiapkan diri dengan baik sebelum Kristus datang kedua kali untuk menghakimi hidup kita. Di minggu Advent ketiga ini kita kembali mengingat sesungguhnya ada kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita melalui kedatangannya yang pertama, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir menebus dosa kita. Kita melihat bagaimana Yesus yang penuh kasih telah memberikan keselamatan yang sempurna bagi kita. Semua itu tidak terlepas dari kasih Allah kepada kita umat manusia. Kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 12 tadi. Tuhan telah memberikan keselamatan dan memberikan penghiburan. Walaupun konsekuensi atau hukuman dari dosa yang kita lakukan tetap kita terima dan jalani, tetapi sesungguhnya Tuhan yang penuh kasih itu tetap terus membuka kesempatan bagi kita untuk datang kepada Dia. Dia sebagai sumber keselamatan. Dia yang penuh kasih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali datang kepada Dia dan meninggalkan segala bentuk kejahatan yang kita lakukan. Walaupun terkadang kita harus mengalami atau merasakan hukuman yang diberikan Tuhan, tetapi kita harus katakan Tuhan itu luar biasa, sumber keselamatan, gunung batuku dan kekuatanku. Kita harus katakan Tuhan itu baik dan penuh kasih. Sama seperti ketika ada orang tua. Ketika orang tua menghukum anaknya, apakah orang tua itu tidak mengasihi anak tersebut? Bukan, tidak mengasihinya. Ketika orang tua memberikan hukuman, tetapi ketika anak itu datang meminta ampun dan dilihat ada perubahan, maka semakin besarlah kasih orang tua itu kepada anaknya. Jadi hukuman yang diberikan orang tua kepada anaknya bukan kita mau langsung katakan dia orang tua yang jahat, bukan. Dialah orang tua yang peduli agar anaknya tidak larut dalam kejahatan atau keberdosaan. Tuhan juga terkadang ingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika segala bentuk kejahatan yang kita lakukan ada dampak yang harus kita terima, konsekuensi yang harus kita terima. Tetapi apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Tidak. Tuhan tetap menaruh kasih atas kita. Tuhan tetap menantikan pertobatan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang dikatakan Yesaya tadi, bagaimana kita harus bersorak-sorak, kita harus berseru kepada Tuhan melalui doa dan pujian kita. Di dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali, kita tidak perlu cemas yang berlebihan,
ketakutan dan kegentaran. Kalau itu kita alami Bapak Ibu, kita akan mengalami kebingungan. Apa yang harus aku lakukan? Ketika Yesus datang kedua kali, persiapan apa yang harus aku lakukan? Aku belum cukup baik. Kita terus dibayang-bayangi ketakutan. Bukan itu. Yang harus kita lakukan tetap berseru, bersorak-sorak dalam pujian kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam doa terus kita katakan, Tuhan tolong kami untuk melakukan kebaikan Tuhan, seperti firman Tuhan minggu Advent kedua minggu lalu. Kita diajak untuk melakukan segala kebaikan. Jadi menantikan kedatangan hari Tuhan itu kita jangan takut, tetapi kita tetap dalam doa berseru dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan dan segala keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun hidup kita penuh dengan belenggu dosa, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar itu, yang memberikan kesempatan bagi kita untuk lepas dari belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua manusia, semua umat harus mengetahuinya. Tuhan Allah yang penuh kasih menyelamatkan kita, mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa kurangnya kehidupan kita? Setiap hari dosa kita lakukan, perbuatan jahat kita kerjakan, tapi kita mengingat ada kasih Tuhan yang tetap memberikan kita pengampunan yang sempurna ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, ketika kita bersorak karena mengingat, memuji karena mengingat kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita, yang telah menolong kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara tetap dalam pujian, tetap dalam firman, tetap dalam doa, tetap dalam persekutuan. Jangan semakin mendekat hari Tuhan, kita semakin tinggalkan persekutuan, kita tinggalkan kebenaran firman Tuhan, kita menikmati dunia. Jangan. Tetapi datanglah kembali menghadap Tuhan, kepada Tuhan, menghampiri tahta Tuhan dengan segala kerendahan hati, datang berseru, Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati berkat Tuhan, menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di minggu Advent ketiga ini kami mengucap syukur. Tuhan mengingatkan kami untuk berseru, bersorak-sorak karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Menjelang kedatangan-Mu kedua kali Tuhan, biarlah kami dijauhkan dari segala kecemasan dan ketakutan, tetapi hati kami tetap memuji-muji Engkau, memuliakan nama Tuhan karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Besar kasih Tuhan yang senantiasa boleh kami nikmati dan rasakan sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan izinkan dan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Roma pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Roma pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada minggu Advent keempat ini kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara tentang penyambutan, kita bisa melihat ketika seorang pemimpin yang memimpin sebuah wilayah atau kita sebut daerah, ketika pemimpin ini mau berkunjung ke daerah atau ke wilayah yang dipimpinnya, semua masyarakat yang ada di daerah atau wilayah itu tentu sangat antusias menanti dengan memberikan sambutan-sambutan yang hangat bagi pemimpin yang akan datang ke daerah mereka. Contohnya saja menyambut pemimpin dengan tari-tarian daerah, makanan-makanan khas daerah, keindahan, kenyamanan, bahkan keamanan daerah itu pasti diamankan dengan baik. Sehingga ketika pemimpin itu datang, maka ada rasa sukacita yang akan dialami atau dirasakan oleh pemimpin tersebut. Ketika pemimpin tiba-tiba datang ke wilayah atau daerah, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ini pernah kita rasakan, ada rasa kecil hati. Kenapa pemimpin itu, kenapa bapak itu, ibu itu datang, tidak memberikan informasi terlebih dahulu? Jadi kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kita rindu ketika pemimpin datang ada informasi terlebih dahulu, sehingga segala sesuatunya bisa kita kondisikan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara, di minggu Advent keempat ini kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan. Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat yang ada di kota Roma mengatakan, sesungguhnya Injil Allah itu, Kristus Yesus itu sudah lama dijanjikan melalui perantaraan nubuat-nubuat nabi-nabi yang di dalam kitab suci. Banyak sudah nubuat-nubuat yang mengatakan anak Allah, Mesias, Raja Damai akan datang. Dan
nubuat itu sudah digenapi melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus, di mana kita semua umat Kristen sama-sama bersuka cita merayakan memperingati hari kelahirannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus lahir dari manusia, yaitu Maria. Secara kedagingan dia lahir dari keturunan Daud, sehingga kelahirannya membuat sebagian orang yang memakai akal logikanya sulit untuk menerima peristiwa kelahiran Kristus Yesus. Tetapi kalau kita pakai secara iman kita, dan kita minta Roh Tuhan menolong kita untuk memahami, mengerti dan mengimani bagaimana Kristus lahir, maka kita dapat menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus juga katakan, Rasul Paulus dan teman-temannya menerima kasih karunia atau anugerah yang daripada Tuhan, menerima jabatan kerasulan atau kesempatan untuk memberitakan Injil Allah, yaitu Kristus Yesus, kepada semua bangsa, untuk menuntun semua bangsa dan membuat mereka taat kepada nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari, mengakui jabatan rasul, pekerjaan mereka memberitakan Injil itu sebuah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sehingga melalui kesaksian Rasul Paulus ini kepada jemaat kota Roma, kita juga bisa simpulkan, katakan dalam diri kita, apa yang kita terima pada saat ini, apa yang kita nikmati, baik itu keluarga, anak-anak, pekerjaan, harta dunia, bahkan pelayanan, semua itu adalah hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Sehingga ini mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam kesombongan, karena toh itu juga semua dari Tuhan. Itu hanya anugerah yang Tuhan izinkan boleh kita nikmati sesaat di dunia ini. Rasul Paulus mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini, sesungguhnya semua yang kita terima, jabatan rohani apapun yang kita terima, jabatan dunia apapun yang kita terima, itu hanya kasih karunia Tuhan semata. Itu yang disaksikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mau katakan, ketika Injil Allah sudah lama dijanjikan, melalui Advent keempat ini, sudahkah kita mempersiapkan diri dengan baik? Saya percaya Bapak Ibu, secara duniawi, secara kedagingan, kita sudah mempersiapkan untuk menyambut, memperingati hari kelahirannya yang mungkin sebulan lagi akan kita sama-sama rayakan. Dari segi pakaian, semua kita mungkin membuat seragam. Dari segi makanan, hiasan-hiasan Natal, pernak-pernik Natal, kita persiapkan yang terbaru. Sehingga semuanya terlihat mewah dan indah. Saya percaya, itu sudah kita persiapkan. Tetapi bagaimana dengan hati kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik? Apakah kita hanya menyambut dia, menyambut hari kelahirannya dengan keindahan dan kemewahan dunia sudah cukup? Tidak. Yang paling penting, kita menyambut dia dengan hati yang penuh sukacita. Dengan segala kerendahan hati kita mengakui kita penuh dosa, kita penuh celah, dan kelahirannya membuat kita bebas dari dosa itu. Kita harus kembali datang kepada Tuhan. Kelahirannya membuat kita lepas dari belenggu dosa. Kelahirannya membuktikan kasih Allah besar kepada kita. Jadi
Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita masih memberikan kesempatan untuk nafsu dunia kita, menyenangkan keinginan mata kita, itu kita lebih utamakan daripada kita menyambut kelahirannya dengan hati yang penuh sukacita? Kita tinggalkan segala keberdosaan, kita tinggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah bukti kalau kita merenungkan makna Natal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Allah juga menjanjikan Yesus akan datang kedua kali, kita juga harus mempersiapkan diri menyambut Dia dengan baik. Dengan apa Bapak Ibu? Tentu kita harus tetap berjaga ataupun waspada. Berjaga manakala Tuhan datang kedua kali, kita harus bersiap apakah iman percaya kita tetap terpelihara dengan baik. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai kita dipanggil Tuhan dan sampai Tuhan datang kedua kali, apakah tetap terpelihara? Ini menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kita tetap selama hidup ini, sebelum kita dipanggil Tuhan, sebelum Tuhan datang kedua kali, kita tetap hidup dalam ketetapannya? Ini menjadi pekerjaan kita untuk kedepannya. Jangan kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi sampai kita lupa pada akhirnya dunia yang fana ini akan kita tinggalkan dan kita kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya, sudah sebagaimana sambutan kita? Sudah bagaimana persiapan kita akan kedatangan Tuhan? Mari Bapak Ibu, di minggu Advent keempat ini kita merenung, benar-benar merenung. Jangan terlena, jangan gembira yang berlebihan sehingga kita menghilangkan makna Natal yang sesungguhnya. Mari sambutlah Dia yang akan kita rayakan. Sambutlah Dia yang akan datang, yang dijanjikan Allah. Ketika Allah berjanji kalau Dia akan datang, pasti digenapi. Buktinya kelahiran Yesus sudah digenapi. Tinggal bagaimana kita menanti dengan waspada, dengan berjaga kalau Yesus akan datang kedua kali menghakimi setiap umat manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami menikmati anugerah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada minggu Advent keempat ini. Kami diingatkan untuk menyambut Dia yang telah dijanjikan Allah. Biarlah kelahiran Kristus Yesus senantiasa kami sambut dengan sukacita. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Agar kami tetap waspada dan berjaga diri juga sampai kedatangan Tuhan kedua kali menghakimi setiap kami umat manusia. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.